Jimaters dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah masuk ya. Ini di kawasan Alas Ketonggo. Nah, ini adalah Alas Ketonggo Srigati yang berlokasikan di Dusun Bendil Provinsi Desa Hutan Kecamatan Babatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nah, ini kita sudah masuk ya. Suasana seperti kayak masuk di dunia lain ini. Jimaters, lokasi Alas Ketonggo sendiri ini berada sekitar 12 km dari pusat Kabupaten Ngawi, dan alas atau hutan ini seluas 4.836 meter persegi, dan ini merupakan salah satu alas wingit di tanah Jawa. Tim Jimat nanti akan coba masuk ya untuk ke Alas Ketonggo ini, yang mana Alas Ketonggo ini merupakan salah satu tempat yang melegenda. Konon banyak mitos tentang sejarah tanah Jawa yang berasal dari alas atau hutan ini. Alas Ketonggo Srigati sendiri diyakini pernah menjadi tempat peristirahatan penguasa Prabu Brawijaya kelima, yang konon dikenal sebagai Raja terakhir Majapahit. Nah, bagaimana? Nah, kita masuk dulu ya ke Alas Ketonggo. Oke, pembelajaran untuk hari ini di Alas Ketonggo bersama tim ya, ada Mas Soleh, Gus Pri, ada Syekh Yusuf, juga ada Anwar Tekan. Kita meeting dulu ya sambil ngopi santai di sini. Nah, itu dia. Supaya itu cepat dapat jodoh itu yang di belakang itu ya. Ya, oke. Nah, kita ngopi dulu. Ya, setelah kita ngopi dan untuk beristirahat sebentar, kita akan menuju ke petilasan atau Palerman Agung Srigati, petilasan dari Sang Prabu Brawijaya. Ini kita akan jalan menuju ke tempat petilasan, dan tentunya juga ini adalah tempat musola ya. Ini tempat musola, dan sebelahnya itu adalah petilasan agung ya. Kita tahu bahwasannya para jimaters Alas Ketonggo sendiri seolah ini tak bisa dipisahkan oleh Gunung Lawu ya. Bahkan hutan ini dipercaya sebagai gerbang alam gaibnya Gunung Lawu. Nah, kita akan menuju Palerman Alas Ketonggo Srigati, yang tentunya juga ini merupakan petilasan tempat istirahat Raja Prabu Brawijaya kelima. Sebelum bertapa dan hilang di puncak Gunung Lawu, beliau beristirahat di sini. Dan konon ini juga tentunya merupakan pintu gerbang dari alam gaib menuju Gunung Lawu. Alas Ketonggo ini berada di Babatan Kecamatan Paron, dan ada 32 titik lokasi spiritual petilasan Prabu Brawijaya kelima. Nah, Alas Ketonggo juga memang kita tahu mengandung kekuatan gaib yang besar. Auranya bagus sekali dan memang luar biasa untuk hal-hal spiritual ya. Dan tentunya kita tahu Palerman Alas Ketonggo Srigati yang ada di tengah hutan ini, di depannya ini ada pohon besar, kemudian juga ada aula-aula yang ada di sebelah depannya, dan tentunya juga banyak sekali di sini yang melakukan ritual-ritual itu apa ya? Ada sosok-sosok ular naga dan putri cantik ya, ular naga besar dan putri cantik. Kita juga melihat aura, dan kedatangan kita juga disambut oleh beberapa makhluk astral di sini dengan baik ya. Alhamdulillah, karena niat kita juga baik. Dan tentunya juga para jimaters dimanapun Anda berada, ikuti saja perjalanan kita di hari ini ya, di Alas Ketonggo Srigati, yaitu di kurang lebih 12 km dari pusat Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Ki Banoswara bersama tim Jimat bisa sowan datang Palenggan Agung Srigati, petilasan Sang Prabu Brawijaya yang berada di Babatan Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
Kita akan coba berziarah, kemudian nanti kita akan menelisik sejauh mana aura-aura positif dan aura negatif yang berada di Alas Ketonggo, khususnya di Palenggahan Agung Srigati, ya, di petilasan Sang Prabu Brawijaya. Ikuti perjalanan kita di kesempatan siang hari ini, tepatnya di Alas Ketonggo, di Babatan Paron Ngawi. Oke, kita berziarah dulu, masuk ke dalam. Ya, bunganya mana tadi bunganya? Kembangnya jadi leboknya. Ya, para jimaters dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke Palerman Alas Ketonggo Srigati, ya, yang berada di Desa Babatan, Kecamatan Paron Ngawi. Dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Alas Purwo dan Alas Ketonggo Srigati ini merupakan pasangan, ya. Kalau Alas Purwo diyakini sebagai bapak hutannya tanah Jawa, kalau Alas Ketonggo adalah ibu hutannya tanah Jawa. Dulu ketika kerajaan Majapahit diserbu oleh bala tentara kerajaan Demak pimpinan Raden Patah, tempat ini menjadi petilasan Prabu Brawijaya kelima dan pengikutnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Nah, kita akan masuk, ya. Kita masuk ke dalam untuk melakukan meditasi, dan tentunya juga kita nanti akan memberikan doa-doa dan berziarah kepada para leluhur kita, yang mana ini adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya kelima setelah lari dari kerajaan Majapahit, dan beliau menuju Gunung Lawu untuk memenuhi janjinya. Ini terdapat juga banyak benda-benda peninggalan Prabu Brawijaya kelima di petilasan ini, yang mana petilasan ini ditemukan oleh Mbah Sumo Darmojo, ya. Dan Gusti Jero Jatun ke-9 dari Kasunanan Surakarta juga pernah mendatangi petilasan ini pada tahun 1974, lalu menyatakan bahwa petilasan ini adalah bagian dari sejarah Majapahit dan diberi nama Pesanggrahan Agung Srigati. Pada tahun 1981 diperbagus lagi menjadi sebuah pendopo oleh Mbah Sumo Darmojo. Kita tahu Alas Ketonggo Srigati ini mempunyai filosofinya tersendiri, ya. Alas sendiri artinya adalah hutan dalam bahasa Jawa, dan ketonggo berasal dari katon dan onggo. Katon sendiri artinya terlihat, sedangkan onggo artinya makhluk halus dan supranatural. Nah, Srigati sendiri diambil dari nama Priyagung, seorang bangsawan asal India yang turun dari tanah Jawa. Kita akan melakukan meditasi dulu.
setelah kita sudah melaksanakan persembahan, atau bisa dikatakan adalah kita berziarah, mendoakan kepada arwah-arwah leluhur kita yang berada di Palangga Serikati, khusus pun datang Sang Prabu Brawijaya yang kaping gangsal yang dipun persatus. Kita dipercaya bahwasanya petilasannya berada di sini, dan tentunya juga kita tahu beliau adalah Raja Majapahit yang kondang kalentar, yang mana dia mengatakan beliau sudah masuk Islam, dan dalam bisa dikatakan dari Kerajaan Majapahit menuju ke Pamuksanya, beliau adalah singgah atau berada di area sini, yaitu di Alas Ketonggo. Alhamdulillah. Tentunya juga kita tahu bahwasanya memang Alas Ketonggo sendiri adalah bisa dikatakan tempat yang sakral, dan merupakan juga gerbang alam gaib menuju ke Gunung Lawu. Dan Kanjeng Sunan Brawijaya sendiri juga ada yang mengatakan beliau adalah Sunan Lawu. Nah, tentunya juga kita tahu di Alas Ketonggo ini bahwasanya Sang Prabu Brawijaya sendiri sebelum bertapa di Gunung Lawu bersinggah di sini, dan tentunya juga kita tahu dan mendoakan kepada beliau, dan sebaliknya kita meminta kepada Sang Maha Kuasa atas wasilah dari Sang Prabu Brawijaya, semoga apa yang menjadi permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Tentunya juga kita meminta wasilah dari Sang Prabu Brawijaya dengan kekuatan, dengan segala kesaktian dari beliau, semoga permintaan kita untuk bisa tertolong dumakan sesami, meskipun kita tadi melakukan pengobatan penyembuhan massal ini, kita minta wasilah kepada Sang Prabu Brawijaya, kepada Tuhan, kepada Allah, semoga dikabulkan dan bisa menjadi perantara kesembuhan bagi orang yang sakit. Mungkin dari Master Soleh ada yang ingin disampaikan saat kita berada di petilasan atau di Palenggahan Serikati. Ya, para Jimatres, sesuai disampaikan oleh Bupani, kita akan mengadakan pengobatan massal ya di Radio Istana dengan kita berwasilah berdoa di sini. Nanti kita juga mengambil perantara, yaitu Tirta Husadat ataupun airnya di sini untuk media pengobatan kita ya, media pengobatan massal di radio. Jadi kita akan gunakan itu air sakral itu untuk pengobatan medis dan non medis gitu ya. Selain itu nanti kita juga akan menelusuri bahwa di sini ada gerbang gaib ya, titik-titiknya nanti kita akan telusuri di mana dan sebagainya. Bahkan di sini pun penunggunya yang luar biasa sekali ya, nanti kita akan telusuri di titik mana saja gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Kita akan segera menuju ke tempat lain, meninggalkan petilasan Sang Prabu Brawijaya. Baik, Jimatres dimanapun Anda berada, kita tadi sudah melakukan ziarah atau ke makam atau ke petilasan dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, Mas Soleh, kita masuk di dalam tadi, sejauh mana Anda melihat sisi aura-aura yang berada di dalam petilasan ini, Mas? Ya, auranya sangat positif sekali di belakang kita ataupun di dalam petilasan ini, sangat positif. Ini ada yang tertuju ke titik yang dimana dipercaya sebuah gerbang gaib gitu ya. Bahkan ada sebuah penunggunya yang luar biasa sekali. Nanti kita kuak, kita telisik penunggunya itu sosok apa dan sebagainya. Bahkan gerbang gaib itu di titik mana dan sebagainya gitu ya. Oke, kita akan menuju ke tempat lain di area Alas Ketonggo. Ikuti perjalanan kita di Alas Ketonggo Serikati Ngawi. Oke, kita akan menuju ke Kali Tempur untuk mandi, yaitu untuk melepaskan aura-aura negatif, sesuker-sukerto, semua kita akan bersihkan di sini. Dan kita juga akan mengambil airnya untuk sebagai wasilah atau sebagai perantara media untuk pengobatan penyembuhan dari tim jimat untuk semua yang lagi sakit ya. Semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Ikuti perjalanan kita langsung jalan menuju Kali Tempur ya. Oke, kita akan menuju Kali Tempur untuk mengambil kita karena siap ya.
terus akan bersama Soleh mengambil air untuk menuju media pengobatan potensi masalah itu jimatnya terus, dan mohon doanya dan program kita diberikan kelancaran kalau berwatar. Ya pemirsa, kita menelusuri tempat ikan ya, menuju kali Tempuk ya, Tempuk ya, pertemuan antara kali Tempuk dengan kali Tempuran. Ini pertemuan dua air, dua sungai itu sangat bagus sekali untuk media pengobatan, pembersihan dan sebagainya ya. Ya, dan Kali Tempur sendiri adalah pertemuan dua sungai dari Gunung Lawu. Jadi ini cocok sekali untuk media pengobatan atau media pembersihan diri, pencucian diri, Mas Iya. ya. Jadi kita akan menuju ke Kali Tempuk atau Kali Tempur, dan kita akan membersihkan, mencucikan diri dulu, kemudian nanti kita akan ambil airnya sebagai media pengobatan. Ya. Ya, kita mau ambil wadah air. Ya. Assalamualaikum Mas. Pinten Mas? 15.000 satu. Satu aja, dua kok. Oh, ukurannya apa ya? Yang gede. 20. Hah? Ini gede apa? Lagi mundutnya tembuti Pak? Mundutnya toyone. ya, jadi misalnya untuk saya yang tinggi. Buatan teng riku. Biasanya dipendhet gitu ya. Nah, buatan rusak. Di Buatan enten langsung sumbernya, buatan enten. oh Itu sumber itu kan kali pertemuan ada saya bertemu sakit ya, medali. Medal babatan itu. Iya, babatan. Sing perapatan niku niku nggih. Nganan. Oh, nggih. Yang pas pertemuannya pas itu sebenarnya Apa tuh? pas mudeng itu pas nih. Dereng,
melewati nyebrang. Oke, kita mau menuju Kali Tempur, Kali Tempuk ya, Kali Ketonggo. Ini merupakan anak kali atau sungai Gunung Klot. Nah, kita akan menuju ke bawah dan ini kita akan menuruni anak tangga ya. Kita akan menuruni anak tangga. Ya, ini kalau tangganya agak suram, kita akan turun. Dalamnya gini mas. Oh, jadi kalinya tempuk loh. Ini turun agak curam ini. Sembahyang. Ini menuju anu mau. Nah, terus piye salene? Salene piye kan? Nah, inilah Kali Tempur, Kali Tempuk ya. Pertemuan dua sungai. Ini masing-masing dari Gunung Lawu. Ini, nah, diyakini bahwasanya di sini adalah tempat lengsernya Sang Prabu Brawijaya. Beliau akan lengser, kemudian melepaskan busananya, kemudian beliau mensucikan diri di sini atau mandi di sini. Nah, ini adalah tempatnya, dan ini kita lihat ini kalinya Kali Tempuk. Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di kawasan Kali Tempur ya. Kita berada di kawasan Kali Tempur, dan para Jimatres dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Yang Srigati adalah Priagung, seorang bangsawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Dan beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, mulai dari Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Semua kisah spiritual tertuang di Punden Srigati yang saat ini kita kunjungi di Babatan Paron Ngawi. Nah, kita tahu Alas Srigati sendiri dikenal dengan sebutan Alas Ketonggo, merupakan tempat yang bersejarah sesuai dari uraian legendanya. Ada daya tarik sendiri loh di sini ya. Selain daya tarik spiritual, tentunya juga bisa menyejukkan mata dan menyegarkan jiwa serta raga kita. Seperti halnya kita saat ini berada di Kali Alas Ketonggo, sebuah suguhan yang sepatutnya kita syukuri dengan menikmati dan menjaganya dari kejahilan. Kita manfaatkan sebagai tempat wisata yang memberikan edukasi serta eksplorasi alam. Nah, Kali Alas Ketonggo ini konon ceritanya juga menjadi salah satu dari 10 tempat khusus yang dijadikan para pencari ilmu melakukan meditasi spiritualnya. Nah, selain menikmati segarnya yaitu air Kali Tempur Sedalam, sebutan yang biasa digunakan masyarakat setempat, adalah sebuah keasikan tersendiri bagi kita ya di Alas Ketonggo. Nah, ini adalah Sungai Tempuk ya, Sungai Tempuk, yaitu ketemunya dua sungai, yaitu Sungai Ketonggo dan Sungai Cangmalang, yang mana
ini menjadi satu ya, makanya dinamakan Kali Tempuk atau Kali Tempur. Pada siang hari ini kita nanti akan melakukan ritual di sini ya. Ikuti perjalanan kita di ya, para jemaat, Alas Ketonggo. kita sudah berada di tepi sungai pertemuan, dua sungai. Kita akan sesi ritual, sesi doa untuk minta izin dan untuk pengambilan airnya agar berkah barokah nantinya dibuat media pengobatan di Radio Istana, gitu ya. Perlu teman-teman kita semuanya, jadi kita bukan meminta saya memohon tempat ini ya, tapi ini perantara operasi saja. Sebenarnya oleh berwatawa kita menghormati leluhur kita dan di sini untuk meminta izin dan mengambil air di sini. Ya, para jemaat, kita akan menuju yaitu sebuah tugu emas yang dipercaya diyakini ada tempat-tempat membawa berkah kerezekian dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang itu tempat pesugihan konon ya. Kita akan telusuri tempatnya seperti apa dan sebagainya. Yuk, mari kita jalan menuju ke sana. Ya, terus menuju tugu emas dan di depan ada jembatan ya untuk melintasi sungai ini ya. Auranya cukup tenang juga di sini. Sampai di sini energinya luar biasa sekali ya. Wah, energinya luar biasa sekali. Ada negatifnya juga sudah mulai terasa ya di sini. Di depan ada jembatan ya untuk melintasi sungai ini ya. Lokasinya seperti di sana ini. Auranya cukup tenang juga di sini. Sampai di sini energinya luar biasa sekali ya. Wah, energinya luar biasa sekali. Ada negatifnya juga sudah mulai terasa ya di sini. Saya akan mencoba untuk naik tangga ya, yang tangganya yang sudah usang ya. Harus berhati-hati juga Ya, ini. tangganya sudah usang, bisa dilihat ya. Ya, harus berhati. Hah? Oh, boleh kok, Bray. Ini bisa dilewati enggak ya ini? Bisa. Bisa ya. Bismillah ya, kita melewati tangganya cukup susah. Aman kok. Aman. Ya. Kita sudah naik jembatan yang memang sudah rapuh ya. Tapi ini tuh. Kita pas berada di atas kalinya ya. Awas Gembara, ada lubang. Ya, para jemaat, terus kedatangan kita di sini untuk mencari wasilah melalui air di Alas Ketonggo ini ya, untuk media pengobatan nanti, untuk media pengobatan tim jimat ya. Kita sudah berada di seberang ya, dengan jembatan yang memang sudah rapuh ya. Pas di depan sana sudah kelihatan ya tugu emasnya ya, tugu emasnya di sana ya.
kita mendatangi tempat Tugu Mas untuk minta izin ya untuk sholat di sini, karena kita akan mengambil air di sini untuk masalah nanti media pengobatan bagi perantara saat nanti kita melaksanakan pengobatan massal tim jimat. Sangat sakral sekali, bebatuan-bebatuan sangat besar ya. Coba gambar kanan kiri Mas. Bahkan kata warga sekitar banyak situs-situs ya. Ya karena di sini sangat dipercaya oleh masyarakat adalah gerbangnya gaib ini ya untuk menuju Gunung Lawu. Ya, kita sudah berada di depan Punden Tugu Emas ya. Punden Tugu Emas. Yang emas ini bernuansa kekayaan ya. Konon katanya banyak orang yang mengambil pesugihan di sini. Ya, nanti kita tim jimat kita akan buktikan di sana ya, sama Gus Pri dan lain-lainnya. Oke, itu terus bergerak kita. Seru ya. Aku belanda Ya, kita sudah pada punden ataupun tugunya di belakang saya ini ya, yang dipercaya sebuah punden atau sebuah tugu emas ya, banyak-banyak tempat-tempat ritual ya, banyak sekali bunga-bunga yang masih baru dan sebagainya. Nanti kita cek energinya, makhluknya yang menunggu di sini ya. Nah, inilah kita akan rasakan energinya di sini. Sebentar kita akan meditasi sebentar ya. Ya, para jimates, tadi kita meditasi sebentar, kita koneksi sebentar. Ternyata memang ada sebuah penunggu naga emas di sini ya. Nah, ada sebuah naga tiba-tiba muncul itu dari bawah sini dan itu melingkar sini, ada sebuah naga emas ya. Nah, disitulah yang menunggu punden naga emas. Mungkin itu yang dipercaya oleh masyarakat dengan punden emas bukan batunya emas, tapi memang ada sebuah penunggu ya. Jin kodam yaitu berbentuk naga emas ya di sini ya. Ya gitu ya Gus ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Soleh. Sangat terasa sekali di sini ada beliau yang menunggu di sini di meditasi ya. Di sini ada penunggunya seorang naga emas, betul sekali itu. Ini banyak sekali orang di sini yang mungkin punya hajat ya katanya. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini ada sebuah perantara dan tempat bukannya untuk minta ya. Jadi sebagai perantara saja. Kalau semuanya yang lakukan yang kuasa ya, jadi jangan salah gunakan seperti itu ya. Ya, kita akan netralkan yang negatif, jadi orang-orang yang pengunjung sini agar tidak terkena dampaknya yang negatif, jadi hanya positifnya saja ya. Sama Gus Pri kita akan netralkan yang negatif ya, jadi nanti pengunjung di sini biar aman dan sebagainya. Alhamdulillah selesai. Kita akan coba
bisa dibilang mengambil energi sedikit ya. Kita akan coba ya energi positif di sini ya, kita ambil, kita nanti manifestasikannya, kita coba. Ternyata si naga ini kurang berkonek karena belum pencucian diri ya. Mungkin yang disebut pencucian diri yaitu mandi ya. Ini setelah mandi bisa dibilang diakui ya, diakui sebagai memang energi selaras dengan pihak penunggu ya. Nanti kita akan buktikan setelah kita nanti mandi di sana, baru kita manifestasi sebuah energi positif di sini yang dipercaya sebagai pesugihan gitu ya. Betul. Nanti kita laksanakan mandi karena memang seperti itu ya, beberapa yang dilakukan Master Soleh. Kita harus nanti laksanakan mandi untuk mandi ya. Kita kembali ke sungai untuk melakukan mandi, ritual dan sebagainya. Yuk. Terus cut ya. Ya para Jimaters, kita akan menuju di titik yang ketiga, yaitu banyak sekali situs-situs di sini, termasuk gua-gua kecil dan batu-batu situs zaman terdahulu ya. Kita akan menuju ke sana ya, di atasnya sungai itu ya. Betul sekali, kita akan menuju gua-gua ya untuk melihat seperti apa situasi dan keadaannya dan orang muslim negatifnya. Terus bertemu karena di sini banyak sekali situs-situs. Suara airnya ya, sangat gemuruh ya. Luar biasa rasa di sini. Katanya kita sudah disambut. Nah, kita berada di titik ya, para Jimaters, dulu ya. Dulu sebelum ada keramik cor ini ya, ini tempat sembahyang orang-orang terdahulu ya. Jadi tempatnya di sini. Sebenarnya sebuah batu lempengan ya, terus dicor di keramik yang model sajadah. Ini tempat meditasi, tempat sembahyang ya. Kita akan connect meditasi sebentar di sini ya, bersama Gus Pri ya. Ya, kita coba. Ya, para Jimaters, kita sudah berada di atas tempat sembayangan terdahulu ya. Kita akan mencoba untuk meditasi, berdoa, berzikir di sini ya. Setelah kita meditasi sebentar, memang benar ya, setelah kita telusuri di situs-situs, di sini pusatnya saat kita meditasi di sini, ini jalan gaib ya, jadi ada sebuah jaring yang menuju situs-situs. Nah ini pusatnya, ini terhubung ke situs tadi, ke punden tadi dan sebagainya ya, begitu ya. Kita sekali sangat terasa energinya bahwa ini adalah tempat sentralnya seperti penghubung semuanya ya. Jadi bisa ke beberapa situs ada di sini gitu ya. Dalam telusuri lagi ya. Oh ada di situ ya, di belakang ada yang sangat luar biasa lagi.
Dia biasa. Ini banyak sekali gua-gua di sini Master ya. Ya, para Jimatres, ada dua ya, seperti Linggayoni ya di sini. Nah, ini dulunya dipakai untuk persembahan ya, persembahan. Jadi ada sesuatu ritual di sini. Ini untuk menghormati leluhur dan sebagainya. Bisa dilihat batunya. Nah, ya, para Jimatres, kita akan mencoba untuk menguak ya yang sebenarnya hal mistis yang terjadi di sini ya. Coba. Para Jimatres, ternyata di sini ada sebuah penunggunya, yaitu seorang putri yang sangat cantik sekali. Nah, ini identik dengan pengasihan, jadi airnya juga bisa dibuat untuk pengasihan. Nanti kita ambil dan kita gunakan di radio istana ya. Selain untuk pengobatan, juga pengasihan dan sebagainya juga bisa. Karena penunggunya sini, kodamnya ini sebuah putri yang sangat cantik ya, gitu ya. Oke. Tapi kita langsung ya. Ini tempat wudhu. Di sini juga ada sebuah gua kecil, ya, ada gua kecil. Tempat wudhu. Tempat wudhu. Ini digunakan untuk wudhu. Ini untuk ya. Ternyata di dalamnya ada sebuah benda pusaka ya, betul Terasa sekali. Nah, kita mau masuk itu takut nanti runtuh ya. Betul, karena ini sepertinya yang memang ada di sini. Ya, para Jimatres, ini ada gua kecil ya. Setelah kita deteksi ya, ternyata memang ada tertanam sebuah benda bertuah ataupun benda pusaka di sini. Yang energinya luar biasa sekali, menyengat ya. Kalau ditaruh di sini ini seperti ada sengatan energi ya, Mas ya. Betul sekali ini. Tuh, saat kita ke sana ini kayak tertarik ya. Kayak tertarik. Karena kita takut runtuh ya. Ini tidak memungkinkan karena kondisi medannya ya. Ini medannya sangat mengkhawatirkan, takut longsor Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya, ini ada sebuah batu ya, sebuah batu. Ini mirip tempat duduk orang yang meditasi ya sebenarnya. Ini halus ya. Ini juga ada sebuah longsoran. Saya tertarik di sini ya. Ada kesempatan kita tertarik ke dalam nih Mas, tapi kayaknya kita harus berada di atasnya. Ini pasir, sumber pasir. Ternyata ada sebuah mustika lirang bang di sini ya. Cuma kita mau masuk ke dalam itu
takut medannya runtuh. Ya sekali ini. Oh, Kayaknya juga habis di daerah orang juga ini. iya. Bisa dilihat ini seperti sejarah orang di dalamnya. Ada jamurnya. Wes, Pada para Jimatres, kita sudahi penelusuran di titik ini ya. Nanti kita telusuran lagi menguak yang lain ya, karena ini sudah buntu ya. Ya, buntu, nanti Pak. kita menuju ke sana ya, para Jimatres. Jadi jangan kemana-mana, kita bersama tim Jimat. Ya, kita akan mandi dan mengambil air ya. Oke. Baik Jimatres dimanapun Anda berada, setelah tadi kita keliling ke berbagai situs ya, kita akan mensucikan diri untuk melepaskan aura-aura negatif ya, karena kali tempur atau kali tembuk ini cocok sekali untuk meditasi atau mungkin juga pembuangan sial atau pembuangan aura-aura negatif, juga tentunya sesuker atau sukerto ya, untuk mandi bersama tim Jimat. Saat ini kita akan mandi bersama dengan tim Jimat, para Jimatres dimanapun Anda berada, di alas tempur atau di alas tembuk ya, yaitu pertemuan dua sungai ya di kali tembuk atau kali tempur ini ya, dua pertemuan sungai masing-masing dari Gunung Lawu ini ya. Dan para Jimatres dimanapun Anda berada, kita juga melakukan pengambilan air ya dari kali tempuk atau kali tempur ini untuk sebagai sarana media pengobatan dan penyembuhan massal Radio Istana FM yang nanti akan dilaksanakan tanggal 1 Februari ya, di Radio Istana FM jam 8 pagi. Jadi untuk Anda yang ingin ikut nanti boleh datang, yang lagi sakit ya. Yang kita ambil medianya salah satu dari kali tempuk sini, kalau kali tempur di Alas Ketonggo, Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini juga merupakan salah satu tempat ritual yang paling bagus ya. Dan karena apa? Ini juga pernah dibuat bertapa Raden Wijaya sebelum mendirikan kerajaan Majapahit. Konon Insinyur Soekarno juga sempat bertapa di sini sebelum akhirnya membangun negara Indonesia. Hutan di kawasan Gunung Lawu ini diyakini sebagai petilasan raja terakhir kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya kelima. Setidaknya banyak sekali, yaitu petilasan-petilasan yang ada 9 petilasan di kawasan ini, mulai dari Palenggan Agung Srikati, Kori Gapit, Palenggan Soekarno, Kali Tempur atau Kali Tempuk, Punden Tugu Mas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Nah, kekuatan gaib memang luar biasa di sini ya. Kalau Anda tentunya ahli supranatural pasti tahu ya, karena di sini begitu sakral dan tentunya juga begitu luar biasa aura-aura mistisnya di Palenggahan Agung Srikati atau di beberapa tempat yang berada di Alas Ketonggo ini. Ya, kerabat istana, setelah tadi kita melakukan ritual pengambilan air sakral di Kali Tempur, dan setelah mandi mensucikan diri, kita akan keluar dan ini memasuki atau naik tangga, kurang lebih 80-an anak tangga ya. Ini kita akan keluar dari Kali Tempur, kembali menuju ke area parkir di sebelah sisi kanannya petilasan Palenggahan Agung Srikati atau petilasan Prabu Brawijaya yang kelima. Nah, harapan kita para Jimatres dimanapun Anda berada, dengan kita melakukan ritual untuk pengambilan air sakral sebagai media penyembuhan, semoga saja nanti yang ikut dalam prosesi pengobatan massal dan penyembuhan dari penyakit medis dan non medis tentunya akan dikabulkan oleh Allah SWT permintaan panjenengan semua, khususnya dari sembuh ya,
sembuh dari penyakit ya. Yang kita harapkan panjenengan semua sehat, kados wingi uni waras tuntas penyakitnya ilang nggih, dan sehat awake, waras sekabehane nggih. Nah, kita akan menuju ke area parkir. Nah, selesai sudah nih para jimatres dimanapun Anda berada. Perjalanan atau ritual kita berada di Alas Ketonggo ya. Di Alas Ketonggo, tepatnya di Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang sudah kita lakukan tadi sedari awal sampai akhir ini, di mana kita berada di Alas Ketonggo, alas yang penuh dengan mistis dan misteri tentunya, karena ini juga keramat ya, dikeramatkan juga karena ini merupakan saksi perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit, tapi juga menyimpan warisan kepercayaan yang terjejak oleh masyarakat setempat, dan di mana Alas Ketonggo dianggap sebagai pasangan spiritual Alas Purwo, di mana keduanya ini diyakini memiliki peran penting dalam keseimbangan alam tanah Jawa. Dan tentunya juga para jimatres dimanapun Anda berada, kita tahu di tahun 1963 petilasan Prabu Brawijaya kelima di Alas Ketonggo ini ditemukan oleh Pak Sumo Darmojo, seorang mantan kepala desa Babatan. Penemuan ini tidak hanya mengungkap jejak sejarah Majapahit, tetapi juga mengukuhkan tempat ini sebagai lokasi penting dalam sejarah dan spiritualitas Jawa tentunya. Kemudian tentunya juga kita harapkan ya di perjalanan hari ini semoga diberi keberkahan, kemudahan oleh Allah SWT untuk nanti melaksanakan tetulung marang sak podo-podo, yaitu pengobatan dan penyembuhan massal di Radio Istana FM, yang salah satunya selain Alas Ketonggo kita juga ambil air sakral dari Jolotundo. Nah, terima kasih untuk para jimatres semua dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Sekali lagi saya Ki Bano Asmoro bersama seluruh kru Radio Istana FM, seluruh kru tim Jimat pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya, karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.